Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah masuk semua ya. Eh, sebentar. Untuk slide saya sudah kelihatan ya? Sudah, Dokter. Sudah ya. Oke. Ya. Baik. Saya ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya, adik-adik yang sudah siap untuk melanjutkan kuliah ya. Jadi ini ceritanya ngebut, dalam 2 hari saya harus memberikan kuliah 2 topik untuk di blok 13 ini. Pada materi pada hari ini, yakni tentang penyakit neurovaskuler. Ini memang sengaja saya pisahkan jadi neurovaskuler, terus kemarin ada gangguan gerak, terus nanti ada neurotrauma sama nyeri, terus nanti juga ada neuroinfeksi. Itu karena saya sesuaikan sesuai dengan divisi atau POKDI, kelompok studi yang ada di organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi. Supaya apa? Supaya adik-adik terbiasa dengan kondisi yang ada di kami, sehingga ketika jadi dokter itu sudah paham mengenai kelompok-kelompok studi yang ada di neurologi. Nah, baik, di dalam pokok bahasan neurovaskuler kita nanti akan membahas tentang TIA, stroke non-hemorrhagic. Stroke hemorrhagic itu ada perdarahan intracerebral, perdarahan subarachnoid, serta yang terakhir itu tentang encephalopati hipertensi. Sebenarnya untuk kasus encephalopati hipertensi sendiri itu juga dibahas juga di bagian penyakit dalam yang mungkin nanti ada ya. Saya kurang begitu mendalami tentang hipertensi di penyakit dalam. Untuk pokok bahasan TIA tidak saya bahas lebih detail ya, karena sebenarnya TIA stroke non-hemorrhagic atau stroke hemorrhagic itu ininya sama, manifestasi kliniknya, clinical manifestation-nya itu sama, hanya saja nanti berbeda di mana. Kalau stroke itu di mana, TIA itu seperti apa, itu hanya dari durasi ininya saja. Oke, kita mau mulai langsung saja dengan stroke. Di stroke ini nanti kita akan belajar tentang definisi, karena semua diagnosis yang ada di neurologi pasti ada definisinya. Dengan mengetahui definisi diharapkan nanti tata laksananya tepat, sehingga tidak melenceng dan tujuan atau outcome yang kita harapkan ya sesuai. Terus nanti ada bicara tentang etiologi dan faktor risiko. Adik-adik saya rasa sudah memahami ya, yang namanya etiologi itu apa, yang namanya faktor risiko itu apa. Terus nanti ada patogenesis dan patofisiologinya, tidak saya jelaskan lebih dalam karena di modul 13 itu lebih ke arah prosedur clinical procedural, artinya how to diagnose the disease, the disorders. Tapi sepertinya sudah dibahas ya patogenesis dan patofisiologi dari stroke, baik itu perdarahan ataupun penyumbatan. Terus nanti ada jenis-jenis stroke ya, tadi sudah sepintas. Ada intinya dibagi menjadi 2, ada yang namanya stroke penyumbatan atau infark, atau ada yang nyebutnya stroke non-hemorrhagic, dan ada yang disebut sebagai stroke hemorrhagic atau stroke perdarahan. Jelas nanti ada gejala dan tanda. Untuk gejala dan tanda dari stroke sebenarnya itu share, artinya baik itu hemorrhagic sama non-hemorrhagic ya mirip gejalanya. Sama seperti kemarin ya, gejalanya berupa Parkinsonisme, tapi ternyata diagnosisnya bukan Parkinsonisme, bukan sampai ke Parkinsonisme saja, tapi
kita harus mencari apakah ini termasuk primer atau sekunder. Demikian juga dengan stroke. Diagnosisnya udah betul, stroke. Karena ada gejala A, B, C, D, E. Nah, jadi tinggal ini stroke yang mana. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ini stroke yang mana, nanti ada. Yang terakhir, tentang tata laksana awal pada pasien-pasien stroke, terutama kalau di UGD. Di sini nanti saya sedikit memperkenalkan tentang yang namanya code stroke. Ya. Code stroke itu suatu tindakan emergensi di UGD, di IR, untuk membuat keputusan apakah ini perlu diberikan terapi yang namanya reperfusi otak atau bisa menggunakan obat antikoagulan, bisa menggunakan obat fibrinolisis dan lain sebagainya. Itu ada sedikit nanti. Karena diharapkan code stroke itu jalan di masing-masing IR di rumah sakit, dan kita tahu bahwa di Indonesia yang jaga di rumah sakit di IR itu adalah dokter umum, sehingga dokter umum harus paham tentang code stroke, minimal how to diagnose the patients regarding the stroke. Oke, jadi stroke definisinya itu ya seperti ini. Merupakan suatu defisit neurologis yang sifatnya bisa vokal atau global. Vokal artinya tergantung dari lokasi otak yang terkena stroke. Adik-adik sudah belajar tentang neuroanatomi dari hemisfer, dari cerebrum atau cortex cerebri, lobus-lobusnya, terus ada cerebellum beserta dengan lobus-lobusnya, di mana waktu belajar neuroanatomi fungsional, adik-adik belajar juga fungsi dari masing-masing lobus itu. Nah, apa sebenarnya defisit neurologis vokal ya? Kalau misalkan yang kena adalah di area Broca, berarti nanti akan terjadi gangguan bicara, gangguan bahasa berupa afasia. Defisit neurologis vokal yang global itu bisa berupa pasien itu menjadi penurunan kesadaran, itu juga bisa termasuk gejala dari stroke yang sifatnya itu kejadiannya selalu akut dan mendadak. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau ada pasien datang dari pemeriksaan kita menemukan ada defisit vokal atau mungkin ada penurunan kesadaran, dari anamnesis ternyata sifatnya, oh ini baru terjadi, tadinya tidak apa-apa. Nah itu kita langsung pikiran kita mengarah, oh ini mungkin stroke karena kejadiannya mendadak. Dan durasinya nanti gejala itu lebih dari 24 jam. Nah, sehingga kalau pasien datang kebetulan pas di jam pertama misalkan dari kejadian jam 6 pagi, pasien lumpuh separuh badan yang sebelah kiri, langsung dibawa ke UGD. Nah, ketika di UGD, pasti nanti dokter di UGD akan mendiagnosisnya sebagai suspek stroke terlebih dahulu. Kenapa? Karena di UGD kan pasiennya belum 24 jam. Nah, sementara diagnosis stroke itu muncul ketika defisitnya sudah lebih dari 24 jam. Nah, maaf. Adanya defisit neurologis vokal global sifatnya akut atau mendadak, durasinya lebih dari 24 jam, yang disebabkan, ada lagi syaratnya, yaitu karena kelainan vaskuler. Kelainan vaskuler ini apa saja? Banyak sekali. Seperti penyumbatan akibat adanya trombosis di pembuluh darah di otak, atau mungkin adanya trombosis di tempat lain, di pembuluh darah di tempat lain, terus kebetulan lepas jalan-jalan, di bagian sampai dibawa ke pembuluh darah yang ke arah otak,
di otak nyangkut, atau yang kita kenal namanya emboli. Itu juga bisa, atau mungkin pembuluh darah yang pecah akibat dari tekanan darah yang terlalu tinggi terus, sehingga terjadi kerapuhan pada dinding pembuluh darahnya, sehingga pecah ketika tensinya terlalu tinggi. Nah, itu adalah definisi dari stroke. Nah, kelainan vaskuler ini kadang tidak nampak karena orang-orang di Indonesia itu kadang nggak pernah periksa nggak pernah periksa tentang adanya kelainan vaskuler, seperti kayak darah tinggi. Kadang jarang orang itu melakukan tensi rutin dan lain sebagainya. Sehingga untuk bisa mengarahkan ini orang ada kelainan vaskulernya atau tidak, kita bisa mencari faktor risikonya. Apa saja faktor risiko terjadinya stroke? Di sini kita mengklasifikasikan kita jadi bagi dua, yakni yang sifatnya unmodifiable. Artinya apa? Artinya memang faktor risiko ini sudah ada dari sejak waktu masih kecil dan lain sebagainya. Salah satunya apa? Faktor risiko yang sifatnya tidak dapat dimodifikasi itu ada usia. Laki-laki, jenis kelamin laki-laki itu lebih sering dibandingkan dengan yang perempuan, ya. Kalau kemarin kita bahas tremor yang tremor itu perempuan lebih sering dibandingkan yang laki-laki. Atau mungkin secara genetik itu ada gen yang susceptible, atau yang kalau dia ada mutasi di gen tertentu, dia menyebabkan manifestasi berupa stroke, RAS, ya, terus PBLR, berat badan waktu lahir rendah. Faktor risiko yang golongan yang kedua adalah faktor risiko yang kita sebut sebagai modifiable risk factor. Itu sebenarnya ada 3 faktor risiko besar. Yang pertama adalah hipertensi, diabetes mellitus, merokok, dan lain-lain. Itu bisa berupa dislipidemi atau kolesterol yang tinggi, dan hiperurisemi atau asam urat yang terlalu tinggi juga. Itu kalau berlangsung terus-menerus akan bisa menyebabkan stroke. Nah, walaupun pasien kita gali ada faktor risiko secara klinis, gejalanya itu menyerupai stroke, kita juga wajib memikirkan diferensial diagnosis dari kelainan itu. Untuk diagnosis diferensial yang di neuro, kita selalu menganut mnemonik atau jembatan keledai berupa vitamin D. Apa itu vitamin D? Vitamin D ini kepanjangan dari vaskuler, infeksi intrakranial, trauma kapitis, autoimun, metabolik seperti hipoglikemi, hiperglikemi, hipernatremi, dan lain sebagainya, ya. Idiopatik, neoplasma cerebri, drugs seperti penggunaan antikoagulan atau others atau lainnya, ya. Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan, kok ini mirip stroke, kita juga harus mikir vitamin D. Sehingga nanti pada saat pasien datang, karena kita memikirkan ini semua, maka kalau memang benar itu suatu stroke, semua gejala yang mengarah ke mulai dari I sampai O itu bisa kita singkirkan. Kadang banyak pasien datang ke kita, gejalanya menyerupai gejala dari stroke. Setelah kita periksa, ternyata kita lakukan pemeriksaan penunjang, ternyata ada hipoglikemia. Maka kita bisa tidak mendiagnosis itu suatu stroke terlebih dahulu, tapi encefalopati metabolik yang disebabkan karena hipoglikemia. Apabila kita terapi hipoglikemianya dengan menggunakan gula atau karbohidrat, gitu ya, dengan infus, bolus,
ternyata sudah sampai normal kok masih ada gejala gejala ininya, gejala yang tadi mengarah stroke, maka kita baru bilang, oh ya berarti ini kemungkinan adalah karena stroke. Itu adalah diagnosis banding dari stroke, ya, vitamin D, ya. Nah, dalam rangka untuk menjalankan coach stroke di Indonesia, bahkan di internasional, kita punya singkatan yang gampang. Karena apa? Karena singkatan ini itu merupakan gejala yang paling sering muncul pada orang-orang stroke. Apa singkatannya? Singkatannya adalah FAST. FAST itu terdiri dari fast smile, di mana pasien biasanya kalau dia tersenyum itu mesti akan mencong ininya, mukanya. Arm, yaitu ketika kita periksa gerakan antara kanan dan kiri, itu ada salah satu yang turun. Kalau itu ringan sekali, kita kadang bisa melakukan provokasi dengan melakukan yang namanya pronator drift. Yakni kalau misalkan pasiennya bisa duduk, pasien suruh duduk, terus tangannya telapak tangannya menghadap ke atas, terus disuruh mengangkat dengan sudut horizontal itu 180 derajat, tapi terhadap sudut vertikalnya 90 derajat. Kalau duduk seperti ini. Kemudian pasien disuruh memejamkan matanya dan disuruh menghitung. Dokternya akan menghitung selama 30 detik. Apabila selama 30 detik itu pasien ternyata ada bagian tangan, salah satu misalkan yang kiri, dia turun gini, semakin turun melakukan gerakan pronasi, maka kita bisa mengatakan, oh tangan yang terjadi pronasi itu lebih lemah dibandingkan dengan yang kiri. Itu kalau untuk tangan. Kalau kaki, kita bisa melakukan yang namanya tes tungkai jatuh. Caranya hampir sama seperti pronator drift, yakni pasien suruh mengangkat kakinya dengan kondisi itu lututnya ekstensi, terus nanti ditahan. Nah, cuma ngangkatnya berapa? Mengangkatnya itu dengan membentuk sudut dari garis horizontal, dari garis tempat tidurnya itu kurang lebih 30 derajat. Diangkat, ditahan. Dihitung 30 detik, kalau dia jatuh, kalau ini namanya tungkai jatuh, maka tes kita melihatnya ada yang jatuh atau tidak tungkainya. Kalau ada yang jatuh, ya berarti yang jatuh itu adalah yang lemah. Hanya saja ketika ketika melakukan tes tungkai jatuh, memang posisi kaki antara kanan dengan yang kiri itu kalau tidak boleh nempel, tapi harus dibuka. Kalau nempel, dia akan saling tumpang tindih, saling menguatkan nanti. Akhirnya tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Selain dari arm atau arm and leg, itu kita bisa melihat juga untuk gangguan bicaranya, speech-nya. Biasanya kalau saya pasien saya suruh untuk mengulangi ucapannya kita dengan yang mengandung artikulasi yang jelas seperti misalkan R, M, B, la, gitu. Pasien suruh ngikuti, misalkan Pak, Bu, ikuti suara saya, Mama, Papa lagi pergi ke pasar. Nanti kalau misalkan ternyata ada slurred speech, artinya pasiennya pelo, dan pelo itu muncul mendadak, ya kita curiga itu suatu stroke. Itu FAS, dan yang terakhir adalah time. Kalau ada 3 gejala face-nya, smile face-nya itu menceng, arm raising both arm-nya itu ada yang terjadi pronasi tadi, speech-nya ada slurred speech, maka kita langsung harus bertindak segera bahwa itu gejala stroke, dan waktu kita untuk melakukan penanganan awal itu
merupakan tumpuan bagi keberhasilan dalam pengembalian dari kelemahannya itu. Nah, problemnya di Indonesia itu adalah time. Time tidak hanya dari tenaga kesehatannya saja yang mungkin belum bisa memahami bahwa itu suatu stroke, belum memahami mengenai urgensi atau emergensi dari stroke. Kadang dari pasiennya sendiri datang itu sudah telat, sudah 3 hari, sudah 1 hari, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ya sudah, kita hanya tidak menjanjikan untuk mengembalikan dari kelemahannya, melainkan kita berusaha untuk mengendalikan faktor risiko supaya apa? Supaya si pasien itu tidak jatuh kembali ke serangan stroke yang berikutnya, dan berikutnya. Oke. Nah, jenis-jenis stroke tadi sudah sempat sedikit dibahas. Nah, jadi sebenarnya stroke itu kita bagi menjadi dua ya, ada yang namanya stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Stroke iskemik atau sering disebut sebagai stroke non-hemorrhagic. Kalau stroke hemorrhagic itu kita paling sering ada dua, yakni intracerebral hemorrhage dan subarachnoid hemorrhage. Nanti di neurotrauma, adik-adik akan mengenal selain dari perdarahan intracerebral dan subarachnoid hemorrhage juga kita akan mengenal ada epidural hemorrhage. Itu nanti dibahas waktu trauma. Nah, sebenarnya yang paling banyak adalah stroke iskemik dari kejadian, yakni sekitar 85% dari pasien yang punya faktor risiko. Untuk perdarahan itu sedikit, kurang lebih 15%. Itu manifestasinya berupa perdarahan. Nah, dari sini ada pertanyaan. Lalu, kenapa kok orang itu bisa larinya ke stroke iskemik? Kadang orang lain dia kok larinya ke perdarahan. Nah, itu ada yang mengatakan karena faktor dari genetiknya. Nah, penggolongan stroke kan ada dua, stroke perdarahan dan stroke yang penyumbatan atau non-hemorrhagic. Nah, lalu TIA letaknya di mana? Nah, TIA itu letaknya adalah merupakan suatu defisit neurologis vokal atau global yang sifatnya akut atau mendadak. Nah, durasinya ini yang berbeda. Durasinya itu kurang dari 24 jam. Atau dalam kurang dari 24 jam itu, defisitnya atau gejalanya tadi dia akan kembali, recover, sempurna, ingat itu, recover sempurna, seperti sedia kala. Kalau kekuatan ototnya itu 5, maka dia akan kembali 5. Sebelumnya 5 ya dia akan kembali 5. Tapi apabila kembalinya ternyata mungkin 4, dari 3 dia kembali jadi 4, atau 1 kembali menjadi 4, ya berarti itu bukan TIA. Sehingga bisa dikatakan diagnosis TIA itu akan tegak kapan? Ya akan tegak setelah di 24 jam tadi, selama 24 jam pengawasan tadi. Kalau ternyata dari pengawasan, oh kok balik ya, seperti dulu sedia kala, berarti itu TIA. Kok balik tapi nggak full, nah, berarti itu stroke mungkin. Ya. Nah, penggolongan stroke ini yang tadi gambar pakai ada gambar otak. Ini saya buat semacam supaya lebih mudah kita bagi dua, ada stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Atau stroke iskemik bisa juga dikenal sebagai stroke non hemorrhagic. Itu ada dua macam. Itu ada stroke trombotik dan stroke emboli. Perbedaan antara trombotik dan emboli itu sebenarnya ya dari sumber penyumbatannya tadi. Kalau trombotik itu terjadinya aterosklerosis atau penyumbatan itu murni di daerah-daerah pembuluh darah yang di otak. Sementara kalau yang emboli itu
terjadinya aterosklerosis atau gumpalan darah itu ada di tempat lain. Nah, misalkan pada jantung. Ya. Orang-orang dengan gangguan irama jantung atau kita sebut sebagai aritmia, itu mudah sekali terjadi pelepasan dari trombus yang ada di jantung, lalu dia jalan-jalan bisa masuk ke pembuluh darah otak. Sementara yang hemorragik itu ada ICH dan SAH. Bagaimana sih pitfall-nya untuk membedakan dari jenis stroke itu? Itu senjata kita sebagai dokter, ya kita bisa sedikit mengerucutkan diagnosis kita dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kalau itu suatu stroke trombotik, biasanya dari anamnesis akan muncul awitan dari gejalanya tadi, baik itu vokal maupun ini, itu biasanya terjadi pada saat pasien istirahat, seperti misalkan ketika bangun tidur pada pagi hari. Kalau ada dekritis, mesti akan tanya, kenapa kok stroke infark yang trombotik itu sering muncul pada saat istirahat dan terutama pada bangun tidur pagi? Karena begini, irama sirkadian dari denyut jantung kita ketika malam hari sampai pagi, terutama di jam 2 atau jam 3 pagi, itu memang denyut nadi kita itu adalah paling lemah. Sehingga kalau misalkan ada penyempitan, saya angkat saya lanjutkan ya. Jadi terkait dengan tadi stroke trombotik, kenapa kok kejadiannya selalu pagi hari? Biasanya pada saat jam 2, jam 3 itu yang merupakan irama sirkadian dari tubuh kita, itu memang pada mendekati kondisi basal, denyut nadinya itu relatif lebih pelan, sehingga kalau memang dari awal itu sudah ada gangguan vaskuler berupa misalkan penyempitan pembuluh darah yang parsial, ditambahi dengan aliran darah yang pelan tadi akibat dari denyut jantungnya yang agak turun pada jam-jam itu, akhirnya apa? Suplai ke otak ke atas ya mesti akan ada gangguan. Akhirnya bisa muncul manifestasi. Kayaknya kan kalau orang-orang Islam itu di saat jam 2, jam 3 itu kita disuruh bangun. Supaya apa? Supaya jantungnya itu dipulihkan, jangan sampai ke batas yang bawah.
bangun melakukan aktivitas berupa apa? Berupa sholat malam. Itu ternyata sholat malam, orang yang sering bangun jam-jam segitu, ya, ternyata kejadian stroke infarknya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang selalu tidur terus dan bangun jam 5 pagi. Nah, sementara pada pasien-pasien dengan infark untuk yang SNH emboli, sama-sama penyumbatan, tapi ini onsetnya biasanya muncul pada saat sedang melakukan aktivitas ringan, serta ada kelainan jantung, bisa kelainan katup ataupun kelainan irama jantung. Jadi hati-hati ketika pasien datang katanya ada gangguan jantung, nah, ya bisa saja itu suatu stroke. Nah, dari pemeriksaan fisik biasanya kalau yang iskemik, yang trombotik untuk kondisi umumnya memang relatif baik ya, tidak sampai terjadi penurunan kesadaran, pasien kadang masih bisa diajak bicara, tidak ada gejala sesak gitu, dan tensinya biasanya lumayan tinggi. Kalau kita masukkan ke stage dari hipertensi, biasanya di level stage 2, sekitar 150, seperti itu. Berbeda dengan stroke SNH yang emboli, itu biasanya tensinya normal. Tensinya 120, 130, paling tinggi 140 gitu ya, itu masih normal tinggi. Tapi kita periksa denyut nadinya, kita bisa merasakan irama dari denyut nadinya mesti tidak reguler. Atau mungkin ada yang namanya atrial fibrilasi. Kalau dari rekaman EKG-nya. Makanya pada orang-orang yang pada pasien yang datang ke UGD dengan manifestasi atau dengan gejala seperti gejala stroke, ketika kita mengukur sebagai dokter, ketika kita mengukur denyut nadi, tidak hanya menghitung frekuensinya saja, tapi kita merasakan iramanya. Dia iramanya cukup, tidak reguler atau tidak, atau ada irama tambahan. Itu bisa kita lihat dari denyut nadinya. Jadi kan nanti adik-adik kalau sudah jadi dokter muda atau koas, adik-adik akan melihat mengukur denyut nadi dipasangi apa itu? Dipasangi pulse oximetry. Sebenarnya kalau orang-orang dengan stroke, kalau pakai pulse oximetry kita nggak bisa melihat iramanya. Tapi lebih baik kita korbankan tangan kita pakai untuk senjata, untuk diagnosis. Reguler tidak. Dan cara mengukurnya kadang ada gangguan irama yang baru muncul sekali dua kali saja, tidak terus-terusan. Nah, sehingga kalau mengukur denyut nadi, biasakan full 1 menit. Lebih baik. Itu lebih baik daripada kita mungkin mengukur denyut nadi cuma 15 detik, terus nanti supaya 1 menit berarti kira-kira dikalikan 4 atau dikalikan 3, seperti itu. Ya, jadi kalau mengukur nadi ya full 1 menit. Sementara kalau yang stroke hemorrhagic, itu ada ICH sama SAH. Kalau yang ICH atau intracerebral hemorrhage, itu biasanya dia akan muncul dari anamnesis, gejala-gejala itu akan muncul ketika sedang melakukan aktivitas, terutama aktivitas yang berat. Mungkin habis lari-lari, mungkin habis angkat-angkat, seperti itu. Bahkan yang paling sering itu beberapa kali saya mendapatkan pasien dengan stroke hemorrhagic ketika malam-malam datang, ketika setelah melakukan hubungan seksual, itu juga sering sekali, nanti tiba-tiba lemah. Sering menjumpai seperti itu. Kenapa? Ya karena mungkin hubungan seksual dia menimbulkan, mengeluarkan tenaga dan denyut jantung, memacu denyut jantung yang lebih. Sehingga ketika tensinya lagi tinggi,
ditambah aktivitas itu semakin tinggi, kalau pembuluh darahnya sudah rapuh, dia bisa pecah. Nah, sementara untuk yang SAH, itu biasanya sebelumnya akan diawali dengan gejala nyeri kepala yang sangat berat sekali, atau kadang kita menyebutnya sebagai thunderclap headache. Ya, artinya nyeri kepala yang belum pernah dia rasakan sama sekali untuk intensitasnya. Nah, dan dari pemeriksaan fisik untuk yang hemorrhagic, biasanya pasiennya akan terjadi penurunan kesadaran dan tensinya itu lebih tinggi dibandingkan yang stroke trombotik. Paling sering itu lebih dari 200 untuk sistoliknya. Sementara pada SAH, karena dia lokasinya di subarachnoid space, maka ketika kita melakukan pemeriksaan rangsang meningeal, kita akan menjumpai tanda rangsang meningealnya positif, bisa berupa kaku kudu. Nah, sehingga kalau kita menjumpai gejala stroke tadi ada defisit vokal ataupun defisit global yang sifatnya mendadak, terus ditambahi anamnesis tambahan, ada gejala yang ada hijau sama gejala yang warna kuningnya ini, coklatnya ini, kita bisa mencurigai apakah itu stroke iskemik atau stroke hemorrhagic, iskemiknya yang mana, tipenya, itu kita bisa sampai situ. Nah, untuk penulisan diagnosis saya rasa ini nanti berguna ketika adik-adik koas, saya akan melewati saja. Lalu bagaimana kalau misalkan kita menjumpai pasien-pasien dengan gejala seperti itu? Maka secara prosedural dalam pikiran kita dalam otak kita harus berpikir, oke, otak dia itu mampu bertahan kalau terjadi penurunan terjadi hipoperfusi dari jaringan otak, itu hanya bisa bertahan kurang lebih 3 menitan. Sehingga kita harus cepat, supaya apa? Supaya gejalanya itu tidak permanen. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa melakukan terapi reperfusi. Dari kolegium atau dari organisasi AHASA, kita ada suatu paper yang menarik bahwa apabila stroke-nya itu penyumbatan dan onsetnya itu kurang dari 3 jam, atau ada yang menyebut 4,5 jam, itu kita bisa memberikan obat penghancur dari gumpalan darah tadi, dimasukkan secara intravena. Tapi kalau lebih dari 3 atau 4,5 jam ini, itu pemberian obat intravena trombolisis ini, dia malah bisa menyebabkan terjadinya perdarahan di otak. Yang tadinya penyumbatan, dia bisa terjadi transformasi menjadi perdarahan. Kenapa? Karena pada saat ada penyumbatan di pembuluh darah otak, itu tubuh kita itu punya mekanisme kompensasi berupa apa? Berupa vasodilatasi pembuluh darah di kolateralnya, misalkan di sebelah-sebelahnya. Tujuannya adalah menyelamatkan jaringan otak supaya tidak banyak yang mati. Nah, kompensasinya itu bisa sampai maksimal, sampai tergantung elastisitas dari pembuluh darahnya itu. Maksimal tergantung dari elastisitas. Kalau misalkan sudah maksimal, terus kita berikan penghancur darah ini, maka fungsi elastisitasnya ini bisa semakin berkurang sehingga mudah pecah. Nah, fungsi trombositnya juga mengalami gangguan ketika kita berikan ini, sehingga mudah pecah dan akhirnya jadi transformasi perdarahan. Di sebelah ini kita ada alur atau algoritme ya, ketika pasien datang dengan gejala yang menyerupai stroke. Apa yang harus kita lakukan? Di emergency room ini ya settingnya. Jadi pertama jelas kita harus melakukan assessment. Yang pertama assessment terkait dengan basic BLS-nya, basic life support-nya. Kita cek ABC-nya
ABC cukup atau tidak, kalau misalkan airway-nya terbuka lancar atau tidak, breathing-nya bagus atau tidak, circulation-nya, tensinya tinggi sekali atau tidak. Nah, kalau misalkan tensinya terlalu tinggi banget, ya maka kita butuh itu. Tapi yang penting airway-nya dulu, airway breathing. Kalau airway breathing-nya mungkin sepertinya butuh oksigen, kita bisa memberikan oksigen. Lalu kita akses pasien itu. Setelah diakses, oh ini gejalanya menyerupai stroke nih. What next? Next-nya adalah kita segera perform untuk melakukan imaging. Apa tujuan imaging ini? Tujuannya adalah untuk melihat ini stroke perdarahan atau bukan. Imagingnya berupa apa? Berupa CT scan kepala tanpa kontras. Hanya untuk menyingkirkan ini perdarahan atau bukan. Kalau itu perdarahan, ya kita tidak bisa melakukan RTPA ini, trombolisis intravena ini. Tapi kalau misalkan, ternyata tidak ada perdarahan, maka kita bisa melakukan trombolisis. Dengan catatan, ketika kita melakukan anamnesis, ternyata kejadiannya kurang dari 3 jam atau 4,5 jam. Nah, tapi ada beberapa masalah nanti ketika kita menganamnesis. Karena kadang orang Indonesia karena datangnya itu ketika bangun tidur, ya dia akan menghitung pada saat bangun tidur itu. Sementara kalau misalkan kita tidur, kita udah tahu itu ada stroke-nya, sudah mulai stroke, kan kita belum tahu. Sehingga kita ketika melakukan anamnesis, kita harus benar-benar detail, terutama untuk onsetnya. Nah, sebenarnya tanpa melakukan CT scan kepala pun, adik-adik sudah bisa menghitung dengan menggunakan scoring. Kita mengenal ada yang namanya Sirirach score. Nah, adik-adik nanti dicari cara menghitung Sirirach score itu seperti apa, bagaimana, interpretasinya seperti apa. Ya, itu nanti akan dipelajari di skill lab. Nah, itu. Jadi alur antara yang hemorrhage dengan yang non-hemorrhage itu akan berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Dok. Tadi kan gejala yang dijelaskan oleh dokter itu salah satunya kalau di pasien stroke itu PJ, Dok, atau PELO. Nah, kalau misalkan pasien ini lokasi stroke-nya bukan di area bloka, apakah tetap ada gejala PELO juga, Dok? Tidak. Sebenarnya gejala FAST tadi yang disebutkan ada face, arm, sama speech itu saya katakan gejala yang sebagian besar. Tapi ada stroke yang dengan gejala yang lain. Contohnya adalah stroke yang mengenai di arteri sentralis retina. Misalkan di arteri sentralis retina kalau ada blocking, ada penyumbatan pembuluh darah di situ, ya saraf matanya, retinanya dia akan nggak kena, sehingga gejalanya apa? Gejalanya pasiennya buta. Seperti buta mendadak. Nah, demikian juga kalau misalkan yang terkena adalah arteri yang mendarahi di daerah lobus occipital. Maka gejalanya apa? Gejalanya ya apa? Fungsi lobus occipital di sulcus calcaneus. Itu kan visual. Itu kan untuk visual. Jadi keluhannya ya pasiennya akan terjadi buta, gangguan lapangan pandang. Kalau misalkan lokasinya ada di lobus prefrontal. Nah, prefrontal itu fungsinya adalah untuk fungsi eksekutif, untuk kognitif. Ya, pasiennya tiba-tiba mungkin berubah tipe kepribadiannya. Yang tadinya dia baik, kok tiba-tiba bangun tidur langsung marah-marah dan lain sebagainya, dan nggak bisa kita stop. Karena apa? Karena jarak inhibisi untuk kognitifnya rusak akibat dari stroke. Ya, bisa saja seperti itu. Atau mungkin di lobus temporal, di daerah
hipokampus. Misalkan di situ arteri para hipokampalnya di situ ini kesumbat mendadak. Gejalanya apa? Hipokampus itu fungsinya adalah untuk fungsi memori. Ya, pasiennya mungkin langsung lupa-lupa, nggak ingat, mendadak. Atau mungkin gejalanya ada di penyumbatannya ada di pembuluh darah yang memberikan nutrisi di kapsula interna. Kapsula interna kebetulannya dia mengarah yang kapsula interna yang di daerah anterior. Gejalanya apa? Gejalanya ya mungkin lemas paruh badan. Seperti itu. Jadi tergantung lokasi dari stroke-nya. Makanya adik-adik ketika mau mendiagnosis stroke, yang pertama adalah adik-adik harus belajar fungsional neuroanatominya, gejalanya itu sehingga kita bisa menemukan kalau ini rusak gejalanya seperti ini, kalau ini rusak gejalanya akan seperti itu. Itu harus hafal, baru mengarah ke baru memikirkan kejadiannya onsetnya mendadak atau tidak. Seperti itu. Jadi nggak harus slurs, tapi memang sebagian besar itu slurred speech, face arm, face cuteness, sama ada hemiparesis. Kenapa? Karena pembuluh darah di daerah situ yang mendarahi di situ itu memang end artery, jadi mudah sekali di situ nyumbat. Kalau penyumbatan di situ, oke, ya. Kita lanjut. Terima kasih, Dok. Ya. Terus kalau misalkan ternyata dari ternyata dari anamnesis kita dapat dari semua pemeriksaan di UGD ternyata tidak ada perdarahan tapi tidak masuk ke kandidat untuk masuk obat RTPA-nya ini. Maka tata laksana umum secara keseluruhan, kalau di UGD bisa ditulis seperti ini. Jadi untuk tata laksana untuk diagnosis, adik-adik pasien datang harus cek ini. Darah lengkapnya harus dilihat ya. Kenapa? Karena misalkan kalau pasien itu anemia, itu juga bisa gejalanya menyerupai stroke. Kenapa? Karena anemia, kondisi hemoglobinnya turun, otomatis walaupun jantungnya bagus, aliran darah aliran oksigen ke otak bagaimana? Mesti akan terjadi penurunan. Bisa kalau sampai anemianya grafis ya penurunan kesadaran. Kita harus melihat juga liver function test-nya, SGOT, SGPT-nya bagaimana? OTPT-nya tinggi sekali, itu juga bisa menyebabkan encefalopati hepatikum namanya. Gejalanya juga mirip seperti stroke. Kita harus lihat fungsi ginjalnya dengan renal function test. Ureum kreatinin kita cek. Ureum kreatinnya bagaimana? Tinggi sekali, mungkin nyampe 80 untuk ureumnya. Kreatininnya 2, atau mungkin 5, itu nanti bisa menyebabkan encefalopati uremicum, gejalanya juga mirip seperti stroke. Serum elektrolit juga perlu, karena pada pasien-pasien dengan hiponatremi yang sangat, itu menyebabkan edema serebri secara menyeluruh. Orang dengan hipoalbumin juga bisa, orang dengan hipoglikemia juga gejalanya bisa menyerupai stroke. Orang dengan gangguan hipoksia ya, sehingga dilakukan pemeriksaan analisis gas darah, itu juga mirip seperti stroke. Itu yang di UGD. Selain itu juga, selain pemeriksaan lab lengkap seperti ini, kan tadi bahwa kejadian stroke itu ada yang mendasarinya atau ada yang mengawalinya, yakni faktor risikonya. Sehingga supaya tidak kena stroke ulangan, maka kita melakukan pemeriksaan untuk mencari faktor risiko pada pasien itu supaya bisa dicegah stroke ulangannya. Kita periksa adanya diabetes. Kalau memang dia ada diabetes, kontrol diabetesnya bagaimana, kita lihat HbA1c-nya. Profil lipid tadi ya, kolesterol total bagaimana, asam urat bagaimana,
Atau mungkin kalau pada pasien yang kita anamnesis ternyata dia merokok, ya. Merokok di sini bisa merokok aktif, bisa merokok pasif, maka kita bisa cek fibrinogennya tinggi atau tidak. Karena kalau fibrinogennya tinggi, ya berarti kan kemungkinan tendensi terjadinya trombosis itu tinggi. Nah, kita harus cek. Kalau misalkan tinggi, ya kita turunkan sambil kita melakukan edukasi supaya pasien tidak banyak merokok. Di stop merokoknya. Fibrinogennya kita turunkan bisa dengan menggunakan obat. Seperti pentoxifilin, itu bisa kita pakai. Selain itu juga kita rekam jantungnya dengan EKG. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk melihat walaupun gejalanya seperti stroke trombotik, kita rekam EKG, ternyata ada gangguan irama jantung, ya jangan ragu-ragu, kita harus mengendalikan gangguan iramanya tadi. Fototoraks, ya, chest X-ray. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu, ingat bahwa orang-orang di Indonesia itu ketika kita menanyakan ada darah tinggi atau tidak, hampir sebagian besar akan dijawab kalau misalkan di daerah kita prakteknya itu di daerah yang tidak edukasinya low educated, ya, itu mereka seringnya menjawab tidak. Tapi bisa kita konfirmasikan dengan fototoraks. Kalau ternyata ada pembesaran jantung, CTR-nya itu lebih dari 50%, maka kita bisa memastikan ini pasti sudah ada kompensasi di jantung akibat dari darah tinggi atau hipertensi yang menahun. Paling sering adalah berupa pembesaran di ventrikel kiri. Terus kita melakukan CT scan kepala tanpa kontras yang tadi, ya. Kalau misalkan penyebabnya itu bleeding, misalkan SAH, kadang kita bisa melakukan pemeriksaan angiografi atau bisa melakukan CT angiografi. Tapi itu kalau rumah sakitnya ada. Kalau nggak ada, ya nggak usah dilakukan, cukup langsung dirujuk aja. Karena apa? Karena SAH itu paling sering itu karena adanya gangguan atau ada kelainan di pembuluh darah berupa apa? Berupa aneurisma atau AVM. Sementara kalau untuk prosedur diagnosisnya seperti ini, lalu kita mau merawat dengan cara bagaimana? Untuk merawatnya kita kelompokkan menjadi dua, yakni tata laksana secara umum dan tata laksana yang spesifik. Tata laksana yang spesifik itu tergantung dari tipe stroke-nya. Apakah itu termasuk tipe stroke trombotik, emboli, atau perdarahan, atau hemorrhagic. Kalau trombotik atau kalau yang stroke non-hemorrhagic, maka kita melakukan reperfusi. Kalau misalkan reperfusinya tidak ada kemungkinannya kecil untuk dilakukan atau pasien datangnya sudah terlambat gitu, ya kita melakukan tindakan untuk prevensi sekunder. Dengan cara apa? Dengan cara kita berikan antiplatelet atau antikoagulan, tergantung dari pilihannya. Nanti ada cara pilihannya. Kalau adik-adik ngamatin kasus-kasusnya, nanti pas koas, kok pasien ini diberikannya antikoagulan, kok pasien ini diberikannya antiplatelet, apa yang mendasari, itu nanti akan dipelajari nanti pas koas saja. Atau mungkin kalau misalkan ada yang tertarik untuk belajar neuro secara umum juga nanti bisa belajar lagi. Selain itu juga kita bisa memberikan neuroprotektan seperti misalkan piracetam ataupun atau citicoline, tujuannya untuk proses recovery dari stroke-nya tadi. Sementara kalau yang ICH bagaimana? ICH ya kita bisa secara spesifik kita bisa memilih apakah ini perlu evakuasi perdarahannya atau dilakukan terapi pembedahan supaya tidak tambah lebih parah, atau
cukup terapi konservatif, itu juga nanti ada guideline-nya, ada pilihannya. Salah satunya adalah dengan melihat ukuran dari volume perdarahannya tadi. Apakah banyak sekali atau hanya sedikit. Kalau sedikit ya cukup konservatif. Sementara kalau yang untuk SAH, subarachnoid hemorrhage, itu ya tergantung dari penyebabnya. Kalau dia penyebabnya adalah anomali vaskuler seperti aneurisma, ya kita bisa melakukan coiling ataupun clipping. Oil, ya kita masukkan semacam zat di pembuluh darah intravaskuler di lokasinya, supaya apa? Supaya tidak tambah lebih besar lagi. Nah, tadi itu terapi spesifik. Untuk terapi umumnya, pada prinsipnya kita menggunakan prinsip memperhatikan 6B. Apa itu B-nya? Itu ada breathe, jadi nafasnya. Jangan sampai pasien dengan stroke pada fase akut masih baru kejadian, ternyata oksigennya semakin turun. Akhirnya apa? Akhirnya bisa menyebabkan otaknya jadi tambah lebih bengkak lagi, gejalanya mesti akan lebih parah lagi. Blood. Darahnya bagaimana? Tekanan darahnya harus diperhatikan. Apakah harus diturunkan segera atau hanya kita menurunkan secara pelan-pelan? Nanti ada guideline-nya, ada ini caranya. Brain. Usahakan otaknya tidak tambah semakin edem. Caranya bagaimana? Caranya ya kita bisa dengan memberikan posisinya supaya aliran darahnya ke otak itu lancar. Kadang kita melakukan yang namanya head trunk up, jadi setinggi 30 derajat dari garis horizontal. Bowelnya, jangan sampai pasien dengan stroke, apalagi stroke perdarahan, ternyata bowelnya ada problem. Problemnya apa? Problemnya yang paling sering adalah karena pasiennya itu tirah baring, istirahat di tempat tidur, seringnya 3 hari nggak buang air besar. Nah, kalau ada 3 hari tidak buang air besar, itu akan menyebabkan apa? Tekanan intraabdomennya naik, sehingga akan nyusul tekanan intratorakalnya naik, sehingga akan nyusul tekanan intraatrial, atrium di jantungnya juga ikut-ikutan naik, sehingga akan menyusul tekanan venanya, terutama seperti vena jugularisnya naik. Kalau vena jugularis itu kan dapat darah dari otak ya, vena jugularisnya naik, sehingga apa? Sehingga venous return yang dari otak turun. Venous return turun berarti kan darah di otak tidak bisa balik, tapi dapat dari arteri terus. Akhirnya apa? Akhirnya di situ volume cairannya akan naik, otaknya jadi bengkak lagi. Jadi harus hati-hati mengelolanya. Bawelnya kita harus selalu menanyakan. Nanti adik-adik waktu kalau sudah ke rumah sakit akan melihat, kok kenapa ya ketika kita melakukan SOAP selalu ditanyakan BAB, buang air besar. Selain itu juga bladder. Bladder juga sama seperti bawel. Kalau ternyata ada retensio urin, ya. Kalau ternyata ada retensio urin, nah itu juga bisa mekanisme yang sama sehingga mengganggu. Selain itu juga kalau tidak buang air besar juga dia akan menyebabkan apa sih? Akan menyebabkan pasiennya kan nggak nyaman. Kalau nggak nyaman dia nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur tensinya semakin. Padahal kita harus mengendalikan blood-nya tadi. Yang terakhir adalah bone and body skin. Nah, pasien-pasien stroke pada fase akut biasanya kan bed rest, tidak tirah baring total. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan tonjolan-tonjolan tulang yang ada di badan kita, sementara dia tidur terus, maka dia terjadi
penekanan antara tonjolan tulang tadi dengan alas tidurnya. Nah, kalau tekanannya terus-terusan, tidak di miring kanan, miring kiri kan, yang terjadi apa? Akan terjadi hipoksia jaringan di situ. Akhirnya muncul ulkus. Sehingga caranya dengan bone and body skin-nya ya kita lakukan turning position. Jadi kita suruh pasiennya misalkan tiap 2 jam sekali dia tidurnya miring kanan, tidurnya miring kiri, seperti itu. Nah, terkait dengan blood tadi, ya tadi saya mengatakan kita harus memperhatikan blood-nya supaya tekanan darahnya terkendali. Dari guideline-nya AHASA yang untuk penurunan tekanan darah itu kita menggunakan seperti ini. Kalau pertama kita tentukan dulu stroke-nya, apakah itu termasuk stroke iskemik atau stroke SNH atau stroke perdarahan atau SH. Kalau dia SNH, maka kita akan melakukan penurunan tekanan darah kita akan melakukan penurunan tekanan darah apabila tensinya segini, tekanan darah sistoliknya segini, 220, atau kalau kita menghitung MAP lebih dari 120. Ya. Sementara kalau misalkan, ternyata dia stroke SNH tapi dia mau dimasukkan obat plasminogen aktivator, maka kita bisa menurunkan kalau tensinya segini. Nah, pada kasus yang SH, itu kita akan mulai bergerak untuk menurunkan tekanan darah apabila tensinya segini. Selain itu juga kita harus memperhatikan kondisi-kondisi tertentunya ya, encefalopati, hipertensi, adanya gangguan jantung. Nah, ini yang jangan sampai pasien dengan adanya IMA terus ada stroke, terus kita turunkan terlalu rendah, gitu. Kasihan jantungnya. Nanti dia akan bekerja lebih keras lagi supaya meningkatkan tensinya. Seperti itu. Nah, selain itu juga kita melakukan monitoring adanya tanda-tanda tekanan intrakranial yang tinggi. Biasanya kita melihat trias Cushing. Ada hipertensi, bradikardie, bradipno, itu harus memperhatikan. Seperti itu. Kalau secara umum ya kita bisa untuk mencegah tekanan intrakranial yang tinggi, kita bisa melakukan beberapa hal seperti yang ada di slide saya ini. Ya. Oke, itu mengenai stroke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dokter izin bertanya. Mm-hmm. Kalau misal di UGD kan ada pasien datang dengan post cardiac output. Nah itu kan biasanya aliran darah ke otaknya kan berkurang kan dok. Nah itu kan berarti gara-gara sistemik, hipoperfusi sistemik. Nah itu nanti tata laksananya sama kayak non-hemorrhagic stroke karena emboli atau trombus atau ada tata laksana yang lain dok? Terima kasih. Sorry. Kalau misalkan pasien itu dengan stroke hemorrhagic, datang dengan post cardiac output. Post cardiac arrest dok maksudnya, maaf. Pasien dengan post cardiac arrest datang, terus gejalanya menyerupai gejala stroke yang non hemorrhagic. Iya. Tata laksananya sama seperti stroke non hemorrhagic, tapi tensinya juga kita harus memperhatikan karena adanya kelainan jantung. Jangan sampai kita membebani jantung. Karena jantungnya kita bebani, misalkan diturunkan sampai senormalnya mungkin, nanti jantung itu akan melakukan kompensasi, denyutnya lebih keras lagi, padahal dia habis ada problem. Jadi kita harus mencari titik tengahnya. Dan untuk guideline-nya berapa sih turunnya, tensi normalnya, kita nggak melakukan, kita nggak ada guideline yang saklek gitu, tapi itu art, itu berdasarkan pengalaman. Nanti kalau pengalaman dari saya biasanya kalau pasien dengan stroke infarct,
saya tidak tergesa-gesa untuk menurunkan tensinya. Biarkan saja segitu karena ada kelainan jantung atau tidak. Nanti kalau sudah hari keempat pasiennya sudah mulai nyaman, hari kelima pasien nyaman, baru kita berikan antihipertensi yang sesuai dengan goalnya. Nanti ada untuk prevensi sekunder, tensi berapa sih idealnya dengan beberapa faktor risiko itu nanti ada hitung-hitungannya. Pakai yang namanya Framingham stroke risk di situ, ya. Oke, saya bisa lanjutkan lagi ya. Selanjutnya adalah sebenarnya mengenai encefalopati hipertensi, yakni suatu gangguan otak yang disebabkan karena adanya hipertensi. Di hipertensi itu ada istilah yang namanya krisis hipertensi. Krisis hipertensi. Dan krisis hipertensi ini kan kita bagi menjadi dua ya, ada yang sifatnya emergensi dan ada yang sifatnya urgensi. Kalau yang sifatnya emergensi, definisinya seperti yang saya sampaikan di sini ya. Kalau yang emergensi, dia ada kerusakan berat dari organ sasaran, target organnya. Salah satunya apa? Salah satunya otak. Kalau kerusakannya di otak, maka kita nyebutnya encefalopati hipertensi. Sementara kalau hipertensi urgensi, itu tidak terjadi kerusakan. Nah, adanya hipertensi yang krisis ini, terus muncul kerusakan di organ sasaran itu bisa ginjal, bisa jantung, bisa otak gitu ya. Nah, sehingga muncul gejala yang kita kenal, muncul penyakit yang kita kenal namanya encefalopati hipertensi. Jadi suatu encefalopati hipertensi itu merupakan suatu komplikasi atau akibat dari adanya krisis hipertensi. Krisis hipertensi tadi ada dua ya, definisinya sama seperti ini, saya lanjutkan. Nah, encefalopati hipertensi kita nyebut juga sebagai encefalopati metabolik, yang disebabkan karena apa? Karena adanya tensi yang terlalu tinggi, itu juga ternyata kurang bagus untuk otak, karena otak akan terjadi edema yang secara diffuse. Nah, adanya edema itu dia akan menyebabkan volume otaknya akan semakin banyak, sementara kita tahu rongga tengkorak kita itu kan tidak ada pelindungnya berupa apa? Berupa tengkorak ya, yang solid yang tidak bisa dibuka lagi. Jadi kalau ada bengkak otak di situ ya otomatis bisa menyebabkan adanya gangguan di sel-sel neuronnya. Gejalanya apa? Gejalanya itu macam-macam tergantung dari severity-nya. Bisa berupa nyeri kepala yang sangat, mual, muntah, kejang, adanya peningkatan status mental, misalkan kadang pasiennya sampai penurunan kesadaran atau delirium, serta kita bisa mendapatkan papil edem sebagai gejala dari adanya peningkatan tekanan intrakranial. Nah, ketika ada kondisi encefalopati hipertensi, tapi di sini perlu kita lihat ya, di sini defisitnya karena ini edem cerebralnya itu sifatnya diffuse, di situ tidak tidak mendapatkan gejala vokal, lebih sering gejala yang global. Nah, faktor risiko terjadinya encefalopati hipertensi apa? Nah, itu seperti yang saya tuliskan ya, adanya tingginya asupan garam, stres, usia itu ya, seperti usia menengah yang memiliki riwayat hipertensi tinggi, ras, obesitas, merokok, gender, hampir mirip ya dari faktor risikonya seperti faktor risiko stroke ya. Nah, etiologinya apa? Nah, banyak sekali kelainan-kelainan yang merupakan penyakit dasar yang nantinya ujung-ujungnya terjadi encefalopati hipertensi akibat dari apa? Kompensasi patofisiologi dari ininya. Nah,
Ada teori encephalopati hipertensi yang kita kenal namanya teori over autoregulation ya. Di dalam teori ini itu mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan tekanan darah itu akan menyebabkan spasme yang berat pada arteriol di pembuluh darah otak. Akhirnya apa? Kayak spasme ya, sehingga aliran darah ke otaknya itu semakin turun. Kalau aliran darah otak turun, dia akan jelas akan terjadi iskemia. Iskemia, hipoperfusi, akan terjadi gangguan dari fungsi neuronnya. Selain itu juga adanya kenaikan tekanan darah yang terlalu tinggi, melebihi dari thresholdnya, dia meningkatkan permeabilitas kapiler. Sehingga kadang pada kasus encephalopati hipertensi, ketika kita melakukan imaging seperti MRI, kita kadang bisa menemukan adanya perdarahan yang kecil-kecil atau stroke atau infak yang kecil-kecil. Bisa terjadi lakuner infak ataupun titik perdarahan. Teori patofisiologi dari encephalopati hipertensi yang lain itu ada yang namanya ini breakthrough of cerebral autoregulation. Kalau yang tadi terjadi vasokonstriksi ya, yang over autoregulation, kalau yang ini dikatakan adanya tekanan darah yang melampaui batas regulasi yang sifatnya yang mendadak, itu akan menyebabkan kegagalan autoregulasi sehingga akan terjadi vasodilatasi. Kalau yang tadi teori yang tadi mengatakan vasokonstriksi atau spasme, teori ini justru kebalikan yang terjadi vasodilatasi. Nah, cuman vasodilatasinya itu diawali secara vokal, artinya tidak semua pembuluh darah itu akan terjadi vasodilatasi, tapi hanya beberapa saja. Akhirnya aliran darahnya dia akan fokus ke arah situ, sementara yang lain akan dikorbankan. Nah, aliran darah yang dikorbankan tadi, bagian otak yang aliran darahnya kurang, akhirnya muncul. Selain itu juga adanya tekanan darah yang tinggi, itu juga akan menyebabkan, ini sama ya, permeabilitasnya akan meningkat, sehingga terjadi ekstravasasi komponen plasma dan akhirnya akan masuk ke intraseluler di neuron, sehingga otaknya akan terjadi bengkak edema. Nah, lalu bagaimana tata laksananya kalau misalkan pasien ada krisis hipertensi, bahkan sampai muncul gejala encephalopati hipertensi? Ya, ini saya menggunakan algoritma yang krisis, ya prinsipnya sama. Kita bedakan dulu apakah itu termasuk hypertensive emergency atau urgensi. Kalau dia emergency, maka kita pastikan kita harus menyingkirkan kelainan yang lainnya. Kalau misalkan ini ya baru kita melakukan penurunan tekanan darahnya. Bagaimana target dari penurunan tekanan darahnya? Ini ada headline, ada patokan yang bisa digunakan di UGD. Kita bisa menggunakan kalau itu ada hipertensi emergensi, kita bisa step-stepnya seperti ini. Pada 1 jam pertama maka kita turunkan 25%-nya, atau kita bisa menggunakan patokan dari diastol, tidak boleh kurang dari 100. Lalu jam berikutnya kita turunkan lagi, 6 jam kemudian kita turunkan lagi, 6 jam kita maintenance ya, jangan langsung diturunkan sampai normal. Setelah maintenance, di hari keduanya baru kita evaluasi untuk pengelolaan hipertensinya tadi sesuai dengan guideline di GNC di tahun 2017. Nanti adik-adik bisa mencari guideline-nya ini ya. Oke, saya rasa itu mengenai krisis hipertensi. Mungkin ada yang mau didiskusikan?
Kalau tidak ada, saya rasa saya bisa cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau misalkan masih ada yang kurang-kurang, saya mohon maaf. Terus nanti untuk PowerPoint-nya seperti biasa ya, saya belum convert ke PDF, nanti saya kirimkan lewat WA ke PIC-nya. Oke, saya rasa itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.